Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, selamat datang di Hikayah Channel. Video kali ini kita akan membahas kisah-kisah teladan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sosok yang akan kita bahas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sang ulama faqih milik umat. Kisah yang sangat menarik dan penting ini tidak boleh Anda lewatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau merupakan sepupu Nabi dan satu kakek dengan Rasulullah SAW, yaitu Abdul Muttalib. Adapun ayahnya adalah Abbas, paman Nabi. Ayahnya Abdullah bin Abbas merupakan seorang muslim, namun menyembunyikan keislamannya dan tetap tinggal di Mekah. Saat Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah, pamannya Abbas tetap tinggal di Mekah dengan menyembunyikan status keislamannya. Walaupun ada sebagian tokoh Quraisy mengetahui keislamannya, orang-orang kafir Quraisy tidak dapat bertindak apa-apa terhadap Abbas karena Abbas merupakan keluarga utama Bani Hashim yang sangat dihormati. Di tengah-tengah orang kafir, Quraisy Abbas mendapat julukan Abul Fadl. Hal ini dikarenakan anak pertama Abbas bernama Al-Fadl bin Abbas. Abbas sendiri memiliki anak dengan jenjang usia cukup jauh. Jenjang setiap anak selisihnya hampir 10 tahun. Istri Abbas sendiri, yaitu Ummu Fadl, melahirkan Abdullah bin Abbas pada usia yang tidak muda, sehingga Abdullah bin Abbas merupakan anak yang disayang dan dicintai oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas yang ada di Mekah menyuruh istrinya hijrah ke Madinah dengan membawa Abdullah bin Abbas. Suatu ketika, ibunya Abdullah bin Abbas membawa Abdullah menemui Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Ketika Nabi SAW melihat Abdullah, beliau menyuruhnya mendekat sembari memberikan nasihat kepadanya. Rasulullah berkata, "Wahai anakku, ingatlah Allah maka Allah akan mengingatmu, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apabila kamu mengingat Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan sempit." Ketika masih kecil, Ibnu Abbas kerap mendatangi rumah Nabi untuk menginap. Saat menginap di rumah Nabi, Ibnu Abbas melihat Rasulullah melaksanakan sholat malam di belakang Nabi. Ketika sholat malam bersama Nabi, posisi Ibnu Abbas di belakang sebelah kiri Nabi, namun Rasulullah terus menggeser Ibnu Abbas dengan mengangkatnya dan menempatkan beliau di sebelah kanan Nabi. Ibnu Abbas berada di sebelah kanan Nabi dengan kaki Nabi di depan, sedangkan kaki Ibnu Abbas bergeser sedikit agak ke belakang. Setelah Rasulullah melepas tangan Ibnu Abbas beranjak mundur ke belakang, namun ditarik ke depan oleh Rasulullah, dan hal tersebut terjadi sampai 3 kali. Ketika selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas. Berkatalah Rasulullah, "Wahai putra pamanku, kenapa kamu mundur ke belakang ketika sholat? Padahal aku meletakkanmu di sampingku agar kita bisa sholat berjamaah." Berkatalah Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tahu bahwa jika sholat 2 orang dengan berjamaah, maka hendaknya mereka merapatkan kakinya dan mendekatkan kakinya. Hanya saja kaki makmum lebih di belakang daripada kaki imam. Tetapi aku hanyalah anak kecil yang masih bocah. Aku merasa tidak layak berada di sebelahmu seperti sahabat-sahabatmu yang lain. Maka aku berada di belakang sebagai seorang anak kecil." Ketika mendengar jawaban Ibnu Abbas, Rasulullah memeluk, mencium, dan mendoakan ubun-ubun Ibnu Abbas. Berdoalah Rasulullah, "Ya Allah, faqih dia di dalam agamanya dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir, ilmu yang memahami dan memahamkan Al-Quran kepada umat." Abdullah bin Abbas mendapatkan berkah dari doa Nabi SAW itu, sehingga beliau adalah rujukan para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka Ibnu Abbas digelari pada zaman sahabat sebagai Turjumanul Quran. Turjumanul Quran yaitu penerjemahnya Al-Quran. Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran yang para sahabat tidak tahu artinya, tanyanya kepada Abdullah bin Abbas. Dalam hal ini, sahabat mungkin bertanya terkait makna suatu ayat, konteksnya, sebab turunnya, peristiwa yang mengiringinya, dan lain-lain. Terdapat suatu kisah ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dalam majelis senior sahabat Rasulullah, bertanyalah Umar dalam majelis tersebut, "Tahukah kalian arti dan makna dari ayat surah An-Nasr ayat 1, 2, 3? Para sahabat pun menjawab, "Allah memberi perintah kepada kami untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar, dan hanya kepada Allah yang memberikan kepada kami kemenangan dan pertolongannya." Umar yang heran geleng-geleng kepala, dan bertanyalah Umar kepada Ibnu Abbas,
"Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu terkait ayat tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Ketika Allah mengatakan datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itu berarti tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai, sehingga ayat-ayat ini merupakan isyarat bagi kita semua akan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah diperintahkan bertasbih memuji Allah atas karunia-Nya dan beristighfar kepada Allah, memohon ampun untuk umat beliau. Karena beliau maksum, beliau memohon ampun bukan untuk beliau sendiri." Hal tersebut adalah penjelasan Ibnu Abbas terkait makna ayat tersebut. Maka Umar bin Khattab berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengetahui tafsir surat itu kecuali seperti yang sampaikan oleh Ibnu Abbas, sehingga bisa disimpulkan bahwa antara penjelasan yang diberikan sahabat dengan Ibnu Abbas berbeda dalam memaknainya, dan makna yang benar ialah yang disampaikan Ibnu Abbas. Dan karena keunggulan ilmu beliau inilah, beliau selalu menjadi rujukan kaum muhajirin walaupun masih muda. Ketika sahabat sepuh ditanya terkait persoalan sesuatu, sahabat sepuh menyuruh tanya kepada Ibnu Abbas. Hal ini dikarenakan keutamaan ilmu yang dimilikinya. Ibnu Abbas itu, meskipun sudah dikaruniai ilmu yang banyak, beliau itu tidak pernah lelah untuk mencari ilmu. Beliau tetap rajin dan tekun dalam belajar ilmu. Suatu ketika Ibnu Abbas sebelum subuh bangun, beliau mencari sahabat Nabi yang memiliki keutamaan ilmu dari Nabi. Maka beliau menunggu sahabat sampai menjelang subuh. Ketika subuh tiba dan sahabat keluar, beliau menggandeng sahabat tersebut. Beliau mengantarkan sahabat tersebut ke masjid. Sembari mengantarkan sahabat tersebut, Ibnu Abbas bertanya terkait ilmu. Bahkan di antara sahabat ada yang berkata, "Wahai putra paman Nabi, kenapa Anda melakukan begini? Seharusnya akulah yang mengunjungimu." Kata Ibnu Abbas, "Tidak, kalian yang lebih utama. Saya adalah anak muda, saya yang harus berkhidmat kepada kalian." Dan hal tersebut dilakukan Ibnu Abbas kepada para sahabat senior, semuanya seperti kepada Umar, Utsman, Ali, Mu'ad bin Jabal, ulama-ulama dari kalangan Ansor. Itu semua beliau datangi, dan beliau bertanya kepada sahabat kapan memiliki waktu longgar agar beliau bisa bertanya terkait ilmu. Contoh, apabila mereka longgar waktu asar, beliau sudah datang sejak sebelum asar, nunggu depan rumah sahabat, setelahnya mengantar ke masjid, serta mengantarkan kembali ke rumah sahabat tersebut. Ibnu Abbas memiliki peran yang menonjol di berbagai zaman. Hal ini terdapat kisah ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas mendamping Ali bin Abi Thalib yang mana merupakan sepupunya dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ibnu Abbas tak hentinya memberikan peringatan kepada Ali bin Abi Thalib agar tidak jatuh ke dalam perangkap. Hal ini karena pada waktu itu Amr bin Al-As yang ditunjuk oleh Muawiyah dalam melaksanakan tahkim. Ibnu Abbas berkata, Amr bin Al-As ialah diplomat cerdik, berpengalaman dan handal. Jangan sampai terjatuh dalam buai kata-kata manisnya. Sahabat yang berhati-hati memberikan usulan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunjuk Ibnu Abbas sebagai perwakilannya. Namun sahabat senior yang lain mengusulkan Abu Musa Al-Ash'ari sebagai perwakilan Ali. Abu Musa Al-Ash'ari adalah sahabat Rasulullah yang terkenal akan kesolehan, wara, zuhud, dan alim. Berkatalah Ibnu Abbas, ini akan jadi masalah apabila Abu Musa berhadapan dengan Amru. Abu Musa orang yang lugu dan polos. Orang yang lugu, polos, dan bertakwa ini akan kalah negosiasi dengan Amru bin Al-Ash. Akhirnya terjadi negosiasi tersebut. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas terjadi. Abu Musa kalah dalam negosiasi tersebut. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mundur sebagai khalifah dan diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Masih terdapat kisah yang heroik dari Ibnu Abbas, yaitu ketika terjadi pemberontakan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, Amru, Abu Musa karena mereka dianggap bertahkim dengan selain Allah. Harusnya kita teruskan kembali perang sampai jelas mana yang mukmin, mana yang kafir, dan mana yang muslim, dan mana yang kalah, dan mana yang menang. Kata orang-orang Khawarij. Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, kalian ingin melanjutkan perang? Baiklah, ayo kita lanjutkan. Nanti ketika terjadi pembagian budak dari tawanan perang, siapa yang mau ambil Aisyah? Siapa yang berani? Orang-orang Khawarij yang kaget berkata, bagaimana kami berani menjadikan ibunda Aisyah sebagai budak? Ibnu Abbas, kalian tidak beranikan. Kayak begitu kalian mau melanjutkan perang. Langkah Amirul Mukminin sudah tepat, kita berdamai. Kalian ingat ayat yang artinya kalau ada dua kelompok mukmin yang berperang, maka damaikan keduanya. Kecuali apabila mereka melakukan kezoliman, maka perangilah sampai mereka kembali kepada urusan Allah. Kalian salah dalam menempatkan ayat, kata Ibnu Abbas. Maka banyak orang-orang Khawarij yang tersadarkan.
ketika Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij yang melakukan keonaran, bahkan membunuh para sahabat dan mengumpulkan pasukan dengan jumlah 10.000 orang. Ibnu Abbas mendatangi mereka orang Khawarij. Bertanyalah Ibnu Abbas, apakah kalian hafal Al-Quran? Mereka menjawab, hafal, kami hafal Al-Quran. Ibnu Abbas bertanya, apakah kalian pernah membaca ayat ini? Beliau kemudian membacakan ayat faba'ath wa haqqama min ahlihi wa haqqama min ahliyah, yang artinya kalau terjadi konflik di antara suami istri, sedangkan mereka berdua sudah tidak bisa lagi berbicara secara baik-baik, maka hendaklah keluarga pihak pria dan keluarga pihak wanita masing-masing mengirimkan hakim untuk berunding membicarakan islah perdamaian di antara suami dan istri. Apakah ayat ini masih berlaku? Tekan Ibnu Abbas. Mereka menjawab masih. Ibnu Abbas pun bertanya, bagaimana menurut kalian kalau Allah memerintahkan ada tahkim, maka ada hakim dari pihak pria, pihak wanita untuk mendamaikan suami istri yang berselisih? Apakah itu sebuah perintah Allah? Mereka menjawab, betul, itu perintah Allah. Ibnu Abbas kembali bertanya, mana yang lebih besar masalahatnya, mendamaikan suami istri yang berselisih atau mendamaikan dua kelompok kaum mukminin yang saling berkonflik satu sama lain? Mereka menjawab, mendamaikan dua kelompok mukminin yang berperang karena menjaga kedua belah pihak. Ibnu Abbas menjawab, betul, itulah yang dilakukan Ali dan Muawiyah. Maka mereka mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dibandingkan apa yang didapatkan pahala dua orang yang mendamaikan suami istri yang berselisih. Akhirnya kelompok Khawarij tersebut mendapatkan pencerahan dari perkataan Ibnu Abbas. Dari 10.000 orang, 7.000 orang akhirnya bertaubat kepada Allah dan menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib, dan 3.000 orang yang lain diperangi Ali bin Abi Thalib. Kisah Abdullah bin Abbas ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan kehormatan dalam kehidupan seorang muslim. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah beliau. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video kisah teladan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.